Babak 58, Dewa Membunuh Pedang Tianlin bagian 2. Penetasan Petroh Tianlin. Mereka bahkan lebih malu ketika mendengar kata-kata Nili. Kalau begitu mari kita tunggu di luar, Nili. Kamu harus menyembuhkan Xiyun. Ninger menatap Nili dengan canggung. Ninger dan yang lainnya berjalan keluar ruangan. Hanya Nili dan Xiyun yang tersisa di ruangan itu. Nili mengangkat Xiyun, dan menunggu dengan hati-hati dengan jarinya untuk membuka kancing Chongsam Xiyun. Kancing Chongsam ungu Xiyun bersinar terang, dan sabuk lebar mode merah dengan sempurna menguraikan pinggang ramping dan lekuk tubuh, otot giok lembut seperti akar teratai salju, lengan bulat dan ramping-ramping dan anggun, betis ramping dan halus, dan muda, dewasa, pasangan yang harum dan menjulang tinggi, ditambah dengan otot dan tulang es yang halus, lembut dan seperti batu giok, sungguh indah. Apa yang keluar dari telapak tangan adalah sentuhan kedewasaan yang indah, dan apa yang tercium di hidung juga merupakan aroma samar yang terpancar dari rambut indah Xiyun. Setelah 1 jam, Nili memegang Xiyun di lengannya. Bulu mata Xiyun bergerak, dia sepertinya merasa bahwa Nili memeluknya, dan perlahan dia membuka matanya, mata Xiyun menjadi seperti mimpi, sedikit tipis tapi wajahnya cantik merah seperti api, putih dan bulat. Mereka hanya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nili memandang Ye Xiyun. Dia sudah bangun, dan permusuhan di tubuhnya juga masuk ke dalam tubuh Nili. Ketika permusuhan pertama kali memasuki tubuh Nili, Nili masih sedikit tidak nyaman, tetapi iblis bayangan di lautan jiwa langsung menelan permusuhan, dan permusuhan menghilang sepenuhnya. Xiyun menatap Nili dengan malu-malu. Tapi Nili berkata dengan canggung, "Aku melakukannya untukmu." Xiyun berkata dengan malu-malu, "Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya tidak berharap kamu melakukan hal seperti itu ketika aku tidak sadar. Aku sedang koma sekarang, dan sekarang aku bangun, aku ingin kamu menebusnya untukku." Setelah berbicara, mulut kecil Xiyun mencium bibir Nili. Ada suara-suara aneh di ruangan itu. Ninger, Long Yuyin, dan Xiao Yu di pintu tersipu ketika mereka mendengar suara di dalam. "Kamu menatapku, aku melihatmu," semua menunjukkan ekspresi malu di wajah mereka. 1 jam kemudian, pintu kamar Nili terbuka, dan Ye Xiyun dan Nili sudah mengenakan pakaian mereka, meskipun tubuh Xiyun masih sangat lemah, itu tidak masalah lagi. Hanya saja Nili tampaknya lebih lemah dari Xiyun. "Xiyun, senang kamu baik-baik saja," Ninger memeluk Xiyun dengan penuh semangat. Tapi saat ini, kaki Nili gemetar, dia tidak bisa berdiri diam dan hampir jatuh. "Tuan, Nili, apakah kamu baik-baik saja?" Long Yuyin dan Xiao Yu mendukung Nili dari kiri ke kanan. "Aku baik-baik saja. Mungkin permusuhan di tubuh Xiyun telah memasuki tubuhku dan belum dimurnikan." "Xiyun, Ninger, kamu pergi ke mansion Tuan Kota dulu, dan aku akan pergi ke sana nanti, dan aku harus pergi ke asosiasi alkemis." "Nili, apakah kesehatanmu baik-baik saja? Bagaimana kalau kami ikut denganmu?" Semua orang menatap Nili dengan cemas. "Tidak perlu, Ye Mo dan ayah mertua sangat mengkhawatirkan Xiyun. Kamu pergi dulu, aku akan ke sana nanti, tubuhku baik-baik saja." "Nah, Nili, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kami menunggumu di mansion Tuan Kota." Mereka berempat terbang menuju mansion Tuan Kota, dan mereka memandang Nili dari waktu ke waktu. Melihat bahwa Nili baik-baik saja, mereka merasa lega. Di sisi lain,
Jiwa Duze ada di laut. Duze mencoba banyak metode. Pertama, dia menggambar beberapa hantu tetapi tidak dapat memahami prasasti. Dia mencoba metode lain tetapi gagal menetaskan telur. Pada akhirnya, dia hanya merangkak di tanah seperti ayam tua yang menetaskan anak ayam. Setelah melihat tindakan Duze, monster Tianlin di samping menutupi matanya dengan cakarnya. Orang bodoh macam apa ini? Bagaimana saya bisa memiliki tuan seperti itu? Monster Tianlin tiba-tiba berkata, Tuan ingin membatalkan segel klan saya, yang Anda butuhkan hanyalah menandatangani kontrak jiwa. Anda hanya perlu menjatuhkan setetes darah Anda ke telur, dan menyuntikkan kekuatan jiwa Anda untuk menetaskan telur. Duze memandang Tianlin Monster Beast dengan malu, lain kali kamu memberitahuku lebih awal, itu membuatku terlempar untuk waktu yang lama. Monster Tianlin memandang Duze tanpa berkata-kata. Dia berpikir bahwa Duze akan menjadi seperti Nili jika dia mengikuti Nili, jahat, licik, dan sangat pintar. Siapa yang tahu dia sangat bodoh? Duze menggigit jarinya sendiri dan meneteskan setetes pada telur. Ketika darah merah cerah menetes ke telur monster Tianlin, telur itu sedikit bersinar, dan kulit telurnya sepertinya akan pecah. Duze dengan cepat memasukkan kekuatan jiwanya sendiri disuntikkan ke dalam telur itu. Cangkang telur itu mengeluarkan suara retak, dan cangkang telur itu pecah dengan keras. Monster Tianlin yang kecil dan imut dibor darinya, seolah-olah belum disapi, itu tampak seperti versi mini monster Tianlin di lautan jiwa, tetapi tidak memiliki tampilan yang ganas di matanya. Monster Tianlin di samping memandangi monster Tianlin yang menetas dari telur dengan heran, bukankah itu disegel ke dalam telur? Ini baru menetas, aku sudah hidup sudah ribuan tahun, dan ketika monster Celestial Lin ini tumbuh, mungkin akan memakan waktu ribuan tahun untuk bereproduksi. Monster Celestial Lin memandang sedih monster Celestial Lin yang menetas di depannya. Monster Tianlin duduk sendiri, tertekan, menggambar sesuatu di tanah dengan cakarnya. Monster Tianlin yang menetas dari telur itu berlari ke arah Duze sambil berderak seolah melihat induknya. Duze juga tergila-gila dengan penampilan pria kecil di depannya ini. Duze memeluk pria kecil ini, izinkan saya memberi Anda nama, tubuh Anda adalah monster Tianlin yang berwarna-warni, sebut saja Anda Cailin. Duze sangat puas. Si kecil ini sepertinya lapar. Tianlin, apakah kamu tahu harus memberi makan apa? Monster Tianlin menoleh. Aku tidak tahu, dan namaku Monster Tianlin, bukan Tianlin, jangan sebut namaku secara membabi buta. Tianlin yang baik, Duze menatap kosong pada monster Tianlin di depannya. Dia tidak menyangka orang ini memiliki sisi yang begitu lembut. Kamu bantu aku mengurus Cailin, aku akan bertanya pada Nili, dia pasti tahu. Duze menyerahkan Cailin ke tangan monster Tianlin. Monster Tianlin memandang pria kecil di depannya, ini tidak sebesar cakar saya, di sana-sini menemukan menantu perempuan saya, ini jelas menemukan saya seorang putri. Monster Tianlin memandangi si kecil, pria di tangannya jangan sebutkan betapa bersalahnya Cailin. Di sisi lain, Nili datang ke belakang pohon di depan asosiasi alkemis. Dia berlama-lama di pintu asosiasi alkimia. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa dia tidak menghadiri pernikahan Direktur Yang Xin dan kakak Ye Hong kemarin. Pertempuran sudah lama berakhir. Perjamuan baru dimulai pada malam hari, dan Nili dan yang lainnya tidak datang kemarin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini.
Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.